Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang korupsi sebagai budaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah panjang korupsi. Korupsi yang berasal dari bahasa Latin corrumpere yang berarti busuk, rusak, atau menggoyahkan, telah ada dari sejak peradaban Mesir kuno, Babilonia, Yunani, Cina, serta Romawi. Berdasarkan catatan peninggalan Babilonia, perilaku koruptif mencapai puncaknya sekitar tahun 1200 sebelum Masehi yang melibatkan para pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, ketika Raja Hammurabi memerintah Babilonia, ia membuat Code of Hammurabi untuk menghukum pejabat yang korupsi. Nah, di Indonesia, perilaku korupsi juga sudah ada dan mengalami pasang surut sejak masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Korupsi berlanjut terus pada masa kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi. Bahkan, Begawan Ekonom Indonesia Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo pada awal tahun 1980-an menengarai 30% dana APBN dikorupsi. Melihat sejarah panjang korupsi tersebut dan masifnya perilaku korupsi yang terus berkembang sampai dikategorikan sebagai extraordinary crime, terbesit dalam pikiran kita, apakah korupsi merupakan budaya turun-temurun sejak dulu? Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budhaya, kata jamak dari kata budi, yang artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa budaya merupakan perilaku positif yang berakal dari akal budi manusia. Jika parameternya adalah akal budi, maka perilaku yang dihasilkan budaya mempunyai unsur kebaikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Korupsi merupakan budaya busuk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa, antara lain mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, mendistorsi hukum, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju dan layanan publiknya memprihatinkan. Perilaku korupsi bisa saja dianggap perbuatan yang wajar jika masyarakat sudah bersikap permisif terhadap korupsi dan tidak membangun sikap anti korupsi. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh masyarakat Indonesia. Peran masyarakat dalam memberantas korupsi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama adalah strategi preventif, yaitu masyarakat berperan aktif mencegah terjadinya perilaku korupsi, misalnya dengan tegas menolak permintaan pungutan liar dan membiasakan melakukan pembayaran sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah strategi detektif, yaitu masyarakat diharapkan aktif melakukan pengawasan sehingga dapat mendeteksi terjadinya perilaku korupsi sedini mungkin. Dan yang ketiga adalah strategi advokasi, yaitu masyarakat aktif melaporkan tindakan korupsi kepada institusi penegak hukum dan mengawasi proses penanganan perkara korupsi. Baik, itu dia sekian dari presentasi kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.